Shalom, selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Kita mau beribadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah, kita mau bersukacita, mau bersukaria. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan pujian hari ini, harinya Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk. Ya, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami, Engkaulah yang layak disembah. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh beribadah sekolah minggu, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati baik adik-adik di rumah yang memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang diberikan, kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, dan Tuhan memberkati persembahan ini dalam pelayanan di gereja kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk uang persembahannya bisa ditaruh di amplop atau dikasih ke mama papa ya adik-adik. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, bawalah persembahan. Kita akan menyembah, mengagungkan Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau sikap sungguh-sungguh dalam penyembahan. Adik-adik angkat tangan kanannya karena kita mau mengagungkan dan meninggikan Tuhan. Angkat tangan kanannya, kita angkat pujian sebab Kau layak terima pujian.
suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Adik-adik, kita menyembah Tuhan, kakak dalam menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami, yang layak disembah, yang layak diagungkan. Engkau Tuhan, yang layak menerima pujian. Segala hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar dan hebat seperti Engkau. Kau layak Tuhan menerima pujian kami, sebab Kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Adik-adik, saat ini kita akan bisa kelas, kita akan mendengarkan cerita masing-masing per tiap kelasnya. Selamat mendengarkan cerita adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu semua adik-adik di rumah kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang terus Tuhan berikan baru buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami sudah dapat memuji, memuliakan nama Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, kiranya Tuhan Allah Roh Kudus memberkati adik-adik di rumah, memberikan mereka konsentrasi, ketenangan, dan biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan ini dapat dimengerti oleh mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kami mau bercerita tentang seorang anak mantu yang begitu mengasihi ibu mertuanya. Yuk sama-sama kita dengarkan cerita firman Tuhan berikut ini. Suatu hari terjadi bencana kelaparan di Israel. Dan Bapak Elimelek dan istrinya Ibu Naomi beserta kedua anak laki-lakinya pergi mengungsi ke daerah Moab. Tidak lama kemudian meninggallah Bapak Elimelek. Dan kedua anak laki-laki Ibu Naomi akhirnya mengambil istri orang Moab.
10 tahun kemudian, kedua anak laki-laki Ibu Naomi itu meninggal dunia juga. Sehingga Ibu Naomi sangat sedih karena dia harus kehilangan suami dan 2 anak laki-lakinya. Kemudian Ibu Naomi memutuskan untuk pulang ke Israel. Dia menyuruh 2 anak mantunya, yaitu Naomi dan Orpa, untuk pulang ke rumah ibunya masing-masing. Tapi adik-adik, Ruth bersikeras untuk ikut Ibu Naomi pulang ke Israel. Katanya, "Ibu, jangan paksa aku untuk meninggalkanmu, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Bangsamu adalah bangsaku, dan Tuhanmu adalah Tuhanku." Melihat kegigihan Ruth, akhirnya Ibu Naomi memutuskan untuk mengajak Ruth pulang ke Israel. Ibu Naomi bersyukur kepada Tuhan karena diberikan anak mantu yang begitu mengasihinya. Dan mereka memulai perjalanan pulang ke Israel. Sepanjang jalan dan sesampainya mereka di Israel, Tuhan tetap menolong dan melindungi mereka. Oke adik-adik, semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah, apa pelajaran yang kita terima dari cerita hari ini? Ibu Naomi adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Ibu Naomi diberkati dengan diberikan seorang anak menantu yang begitu mengasihinya. Padahal ya adik-adik, Ruth itu bukan anak kandung dari Ibu Naomi. Tapi Ruth sangat mengasihi Ibu Naomi dan Ruth mau melayani Ibu Naomi. Nah adik-adik, mari kita belajar dari Ruth untuk lebih mengasihi papa dan mama. Gimana sih Kak caranya mengasihi papa dan mama? Ya adik-adik harus lebih rajin beribadah, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang menghormati orang tua, rajin belajar, dan adik-adik gak boleh lupa untuk selalu mendoakan papa dan mama supaya diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Ayat hafalannya dari Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan lupa dihafalinya adik-adik. Ya adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Mari semua kita berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya adik-adik di rumah diberkati oleh cerita firman Tuhan hari ini. Biar mereka dapat belajar lebih mengasihi orang tua dan mereka senang untuk mendoakan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan terus memberkati adik-adik di rumah. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Dan berikanlah mereka hati yang terus senang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat dari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.